ya boleh, Grace Natali adalah New Siti Nurbaya. Kira-kira begitu pikiran kita. Saya anggota PKB, Partai Kebangkitan Balai Pustaka. Rendra itu adalah endapan seluruh kemarahan politik Orde Baru itu ada pada Rendra. Ya asik. Karena dipanggil pulang ke dalam habitat saya, yaitu kebudayaan, culture, arts, yang hari-hari ini redup, bahkan sebagai bayangan pun dia nggak bisa ditangkap. Sastra itu seolah-olah dilenyapkan oleh hiruk pikuk 4.0 teknologi. Netizen, padahal menjadi netizen artinya paham tentang sejarah peradaban. Jadi agak aneh kita sebut milenial, tapi kita tidak punya akses pada kolonial. Padahal sebetulnya kesatuan itu yang memungkinkan seseorang menyebut milenial. Artinya dia tahu sejarah milenium. Menjadi milenial artinya paham 1000 tahun peradaban minimal, karena itu disebut milenial. Jadi kalau dia milenial dan hanya paham 2 minggu lalu, sebut saja dia baru bangun. Jadi itu soalnya. Nanti saya cari cara buat memperdalam uraian. Tapi saya mau bilang dulu bahwa saya kagum tadi ada satu lokasi di lantai 3 yang di dalam 3 menit kita diingatkan pada 1000 tahun Indonesia, bahkan pada 6000 tahun Indonesia. Karena ada buku 6000 tahun Sang Merah Putih itu masih ada di atas, sudah dicetak ulang, silahkan baca. 6000 tahun Sang Merah Putih, 1000 lembar Omnibus Law. Anda lihat kontrasnya tuh. Setiap hari kita ngomong tentang 1000 halaman Omnibus Law, bukan ngomong tentang 6000 tahun Sang Merah Putih yang di dalamnya ada sejarah millennials. Pasti saudara siapa namanya? Penulis Siti Nurbaya, Mara Rusli, pada waktu itu adalah milenials dan menulis. Ini Anda nggak bisa lihat, ini ada poster Siti Nurbaya di sini. Yang kalau kita tanya milenials, ini siapa putri ini? Itu mirip dengan ketua PSI itu. Karena orang anggap bahwa hanya itu wajah yang dikenal di dalam politik Indonesia. Saudara Grace Natalia itu mirip itu. Apalagi kalau posternya merah, pasti langsung dianggap Siti Nurbaya adalah atau ya boleh, Grace Natalia adalah New Siti Nurbaya. Kira-kira begitu pikiran kita. Jadi kita terputus sebetulnya, dan kita mau tahu kenapa terputus. Balai Pustaka memberi kesempatan kita untuk saling memperhadapkan problem dalam upaya untuk mencari kesejukan baru di dalam kepanasan politik nasional. Kesejukan baru. Saya anggota PKB, Partai Kebangkitan Balai Pustaka. Balai Pustaka. Atau kita lihat aja malam ini bahwa ini kebangkitan Balai Pustaka yang malam ini gitu kan. Nah, saya masuk sedikit pada soal ini, kesaksian akhir abad. Secara semiotik, secara sensasional dalam imajinasi literer kita mau cari kaitan antara judul puisi ini dengan current issues kita, current politics kita, situasi politik kita hari-hari ini. Seolah-olah kita tersambung dengan apa yang pernah dibayangkan oleh Rendra di dalam imajinasinya yang dituangkan dalam 1000 kata.
yang sekarang mungkin bisa disebut sebagai puisi lirik. Kesaksian akhir zaman. Bagi saya yang memandang setiap hari hiruk-pikuk politik, itu harus diakhiri. Karena literernya nggak ada. Kita lihat debat di mana-mana, pidato politisi nggak ada semacam sentuhan sastrawi. Bahasanya kering, dangkal, dan cenderung agitatif. Apalagi kalau yang ngomong Pak Mahfud itu dekan terus itu. Apa yang mau diucapin gitu. Jadi ini pemerintahan yang kekurangan sentuhan sastra. Itu soalnya. Untung ada Caimin yang malang melintang dulu di LSM, sehingga dia bisa siksak di antara tikungan-tikungan politik, lalu tiba-tiba di balai pustaka. Kalau politis agak ajaib. Tapi mereka yang mengenal tradisi NU, ya selalu itu elemen yang paling unik dari NU adalah siksak, kesulitan, balik ke sastra. Nanti balik lagi ke politik tuh, ngatur undang-undang lagi tuh. Itu oke lah, Caimin teman yang enak. Dulu di markas NU di Taman Amir Hamzah, tempat anak teman-teman PMI, ada kegiatan sastra yang dihubungkan dengan politik. Itu sebelum 98 itu kegiatan itu berlangsung. PMI selalu undang saya, bahkan saya berapa kali kasih kuliah di situ. Saya itu agak ajaib dulu, saya anggap ini kok NU minta saya kasih kuliah tentang Jürgen Habermas, Frankfurt School, Critical Theory. Itu zaman itu kita udah bicara soal itu. Kalau sekarang saya baca tadi di berita, salah seorang staf khusus milenial, mantan ketua PMII, menulis instruksi untuk mengundang mahasiswa datang ke istana. Instruksi, bukan undangan yang ada puisinya. Itu, jadi kita bandingkan sebetulnya situasi kebudayaan kita mengalami involusi itu, berputar-putar turun ke bawah. Tentu saya harus kasih kritik. Kenapa begitu? Jelas ada kesalahan pada presiden, karena presiden tidak bisa mengucapkan narasi yang poetik, narasi yang sastrawi itu. Jadi bukan dalam rangka oposisi, tapi itu faktanya begitu. Jadi bayangkan misalnya Pak Habibie masih ucapin Gus Dur apalagi itu. Tapi udahlah, itu kita mau anggap itu sebagai keadaan kita hari ini. Keadaan yang sama ada di Amerika per hari ini, sama sebetulnya keadaannya. Nggak ada suasana sastrawi di Amerika. Kalau Rendra masih ada hari ini, mungkin dia akan tulis hal yang sama, yaitu kesaksian akhir zaman dengan kasus Donald Trump, dengan kasus keadaan di Amerika hari ini. Tempat dulu di mana Rendra pernah belajar tahun-tahun 70-an. Kalau ke Amerika hari ini, tempat Rendra minum kopi masih ada. Broadway, kafe-kafe Yahudi masih ada di situ, Bagel, masih ada toko buku Strand, semua orang datang ke situ. Apalagi yang masih ada di situ? Masih ada Blue Note Cafe buat nonton jazz. Semua masih ada di situ. Di New York hari ini. Yang nggak ada adalah keakraban sosial. Karena rasisme. Karena pertentangan ideologi. Jadi kita coba melihat dunia dengan perspektif kesaksian akhir zaman. Di mana-mana Rendra bersaksi di seluruh dunia pada akhirnya kita sedang masuk dalam satu era aneh gitu, yaitu di ujung status humanitas yang diperjuangkan selama 1 milenial ini. Akhirnya kita berhadapan dengan konflik ideologi di Prancis hanya karena omongan Macron yang tidak bisa ditranslasikan secara kebudayaan, sehingga masyarakat Arab gagal paham, Macron juga gagal paham itu. Jadi kondisi ini yang membuat mungkin kita perlu bikin evaluasi tentang status peradaban hari-hari ini.
Kita ingin agar supaya seluruh fasilitas yang kita punya hari ini dalam soal sastra dinyatakan sebagai berfungsi untuk menghasilkan keakraban sosial. Jadi bayangkan misalnya kalau Presiden Jokowi datang ke sini bercakap-cakap dengan milenials, ada wartawan, lalu timbul kembali keakraban melalui fasilitas sastra, bukan melalui dokumen-dokumen politik resmi, melalui perpu. Semua orang senang perpu, dan diucapkan dengan kejengkelan. Orang nggak bicara tentang Siti Nurbaya, tidak bicara tentang 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi kekurangan literasi menyebabkan kita berkelahi untuk hal-hal yang absurd. Saya lihat tadi latar dari Zoom tadi, sebelah kiri ada lukisan, kalau saya nggak salah itu lukisan Skriri judulnya, lukisan dari bukan Edward Munch. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah Van Gogh, Starry Night. Jadi sebetulnya kalau ada keadaan semacam ini di istana, orang bisa bercakap-cakap tentang lukisan itu. Mengapa? Kesaksian akhir tahun, latar belakangnya adalah mana tadi lukisan zoomnya tadi. Sebelah kiri adalah Edward Munch, yaitu ketakutan, scream. Edward Munch selalu temanya selalu adalah kecemasan itu, dan selalu perempuan yang berteriak kecemasan. Sebelah kanan Vincent van Gogh, pelukis Belanda, dengan spektrum lukisan yang judulnya kalau nggak salah itu apa namanya tadi, Starry Night, malam berbintang. Jadi ada teriakan kecemasan tapi ada harapan, yaitu Starry Night. Kita ingin agar supaya peradaban politik hari ini juga difasilitasi oleh Starry Night, bukan Scary Night. Tetapi itulah persoalan kita hari ini. Itu bahwa kita seolah-olah sedang tenggelam bersama di dalam kebutahurufan kebudayaan karena sastra tidak dihidupkan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mungkin bisa berdiskusi panjang lebar, tapi saya memulai dengan semacam kritik terhadap keadaan keakraban berwarga negara. Kita tidak menukar puisi lagi. WA kita tuh kebanyakan adalah hoax isinya tuh. Kebanyakan adalah caci maki, kebanyakan adalah macam-macam isinya tuh. Dan Presiden juga ngomel terus bahwa ada hoax jalan terus. KSP juga setiap kali talk show wajahnya nggak pernah senyum. Itu karena kekurangan literasi, kekurangan sastrawi. Karena itu mungkin sangat penting kalau setiap minggu ada kunjungan kabinet ke Balai Pustaka untuk memperoleh energi batin. Jadi kira-kira begitu tuh. Ini namanya kafe sastra. Kafe itu di dalam sejarah peradaban itu adalah pusat perjuangan politik di Eropa. Di awal abad 20, semua kafe di Eropa disediakan untuk tempat berkumpul jurnalis dan warga negara kritis. Karena hanya di dalam kafe mereka bisa bercakap-cakap mengkritik kekuasaan pada waktu itu. Jadi oposisi memang dimulai dari kafe itu. Karena itu disebut cafe society, masyarakat kafe artinya masyarakat yang paham tentang keadaan negara. Kalau sekarang yang disebut masyarakat kafe itu nongkrong doang tanpa isi pembicaraan tentang masa depan bangsa, tentang kehidupan di masa lalu dari bangsa itu. Jadi kita ingin, bukan saya ingin mengembalikan ide tentang kafe seperti alat perjuangan kaum liberal di Eropa di awal abad 19, tapi kita mau buat agar supaya Balai Pustaka ini menjadi tempat percakapan politik dengan nada sastrawi. Enak, karena Rendra adalah pemula dari itu. Rendra itu adalah endapan seluruh kemarahan politik Orde Baru itu ada pada Rendra. Tetapi setiap kali kita bertemu dengan suasana Rendrais,
sebutannya suasana Renrais. Kita ingin mengingat kembali suasana di mana mahasiswa bicara tentang politik dengan referensi akademis yang kuat. Tio dapat piagam Mahaputra itu buat kooptasi itu. Nggak ada referensi kebudayaan tentang simbol-simbol itu. Kita dulu bicara tentang Orde Baru dengan referensi yang kuat. Pakai catatan kaki bahkan. Seluruh literatur kiri kita kuasai itu. Tapi kita juga kuasai sejarah kebudayaan, sejarah sastra kita. Sehingga kita bisa hubungkan itu dengan masa lalu. Apakah Siti Nurbaya mewakili kritik misoginis terhadap perjuangan perempuan? Itu pertanyaan teoritis terhadap status dari Siti Nurbaya. Apakah betul 6.000 sang merah putih itu adalah imajinasi, fiksi, atau betul-betul studi arkeologi itu? Jadi sekali lagi supaya masih ada waktu bercakap-cakap, saya sangat kata apresiasi itu udah jadi kata rejim. Saya sangat menghormati forum semacam ini karena dia mengembalikan keunikan kita sebagai bangsa yang tumbuh dengan perkelahian politik di tingkat tinggi, tetapi juga dituntun oleh literasi sastra yang bermutu. Terima kasih.